Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menyerang part 2, yaitu menggunakan software yang berbeda. Kalau kemarin saya menggunakan Yersinia ya di video pertama, tapi di kesempatan kedua ini saya menggunakan tool yang namanya Haping. Tulisannya Haping 3 sih gitu. Nah, topologinya masih sama seperti kemarin. Jadi katakanlah kita di sini punya router ya. Kita punya router, kemudian router ini mempunyai, katakanlah dia punya IP ya 1.7, dan saya terhubung juga ya satu segmen di laptop ini. Jadi IP saya itu 1.3. Nah, kemudian saya di Linux saya juga menggunakan IP yang sama ya, satu segmen juga, satu network, jadi 1.8. Nah, biasanya ketika kita melakukan saya intro dulu ya, ketika kita melakukan yang namanya sebuah koneksi, maka yang terdeteksi umumnya adalah satu adalah protokolnya. Protokolnya menggunakan apa? Apakah itu menggunakan TCP, ataukah menggunakan UDP, ataukah menggunakan ICMP. Yang kedua adalah source address. Nah, source address ini adalah source pengirim ya. Nah, source pengirim dan source port. Kemudian ada lagi yang namanya DST address, artinya tujuannya. Kemudian dan dia selalu berpasangan juga dengan DST port. Nah, misalnya ini saya contohkan dulu ya. Misalnya ketika saya itu sedang menggunakan Winbox, ini IP saya 1.3. Nah, ketika saya membuka Winbox dan saya torch, ini terdeteksi ya. Saya sedang membuka Winbox, jadi alamat IP saya 13, kemudian menggunakan protokol TCP, kemudian destination-nya 17, yaitu tujuannya ini. Kemudian portnya adalah 8291, yaitu adalah port Winbox. Nah, di sini terdeteksi ya bahwa IP saya benar-benar 1.3 ya. 1.3 nih. Jadi terdeteksi ini 1.3. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi saya akan buktikan ya ketika saya ping begitu ke arah router ini, maka nanti juga akan terlihat ini ya, saya sedang melakukan koneksi, yaitu IP address saya tadi dari 192.168 dengan protokolnya ping itu menggunakan protokol ICMP ya. Nah, jadi ketika saya ping ke sini, maka juga akan terlihat ya. Jadi alamat IP saya 1.8, protokolnya ICMP, kemudian destination-nya adalah routernya. Nah, itu adalah intronya. Sekarang saya akan menyerang, langsung aja ke materi ya. Saya akan menyerang router ini dengan membanjiri paket DDoS. Jadi saya akan mengetek ini. Tapi alamat source address-nya itu nggak ketahuan ini dari mana. Jadi saya bisa ganti-ganti nih source address-nya dari 88 atau IP, terserah saya lah. Pokoknya yang penting alamat IP source address-nya itu bisa saya ubah. Sehingga ketika router ini diserang, maka si pemilik router ini bingung, ini penyerangnya dari mana. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Ini sebuah script pendek ya yang sudah saya sediakan. Jadi menunya haping min1, kemudian float, kemudian min a, y ini adalah source-nya, yang ini adalah destination-nya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Jadi saya akan menyerang di sini. Jadi haping 3 min 1,
float min A. Kemudian source address-nya saya ganti ya. Contohnya 172.16.1.1. Kemudian tujuan yang saya ingin arahkan serangannya yaitu kepada router tadi 192.168.1.7. Maka yang terjadi adalah seketika kita torch ya, ada paket yang membanjiri router ini dengan alamat, saya ulang dulu karena terlanjur off. Nah, jadi perhatikan teman-teman di sini ya, di protokol ini. Nah, ketika saya tembak, nah, seketika itu ada serangan ya. Coba saya lock dulu. Ini yang berasal dari 172.168.1.1 dengan destination ini, dengan destination router ke arah router. Kemudian protokolnya SMP dengan paket yang begitu banyak. Sangat banyak ya. Nih. Dan hasilnya CPU-nya langsung meninggi 1 core. Nah. Wow. Ini adalah serangan yang kedua ya, yang benar-benar memanipulasi sebuah serangan dengan mengubah alamat source address-nya atau mengubah source dari pengirimnya. Nah, dan ini router saya ini udah menggunakan X86 ya, tapi saya menggunakan CHR dan udah saya gunakan itu 8 core. Nah, 8 core. CPU saya masih mentok di 100% di core yang pertama. Dan ini sudah membuat mulai router saya menjadi hang ya. Jadi mulai melambat. Nih, sudah mulai lemot. Tuh. Diklik aja udah mulai loading karena serangan ini berlangsung. Nah, jadi serangan ini sangat berbahaya sekali jika terjadi di jaringan kita ya. Kita ini diisengi oleh seorang penyerang yang source address-nya itu bukan kelihatan dari aslinya. Itu permasalahannya. Ini baru 1 core ya. Nanti next ke depan saya akan menampilkan cara menyerang. Saya akan menghabiskan semua core ini ya. Jadi core ada 8 core ini semua akan jalan semua. Attack load-nya 100%. Nah, ini baru intro pertama aja ya. Jadi part pertama ini saya buat video untuk menyerang manipulasi source-nya ya. Nah, ini boleh jadi 172. Sekarang kalau seandainya itu kita ganti ya jadi 88. Kita tahu sendiri lah ya, IP DNS itu kebiasaannya adalah 88. Saya tidak ada IP 88 di sini satupun. Benar-benar kosong ya mengenai IP ya. Cuma ada IP dynamic 1 ini. Nah, saya akan ubah source-nya menjadi 88. Jadi seakan-akan itu adalah kiriman dari DNS. Kita lihat apakah betul. Tuh. Benar-benar ada paket DNS sebesar 88. Paket source address 88 dengan tujuan 17 dengan kiriman sebesar 14 Mbps. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman sebagai administrator jaringan, waduh, ini pelakunya DNS atau orang yang jahil ya? Nah, bingung kan? Nah, saya juga bingung. Nanti saya akan bahas cara penanganannya, mudahan bisa ada waktu ya untuk membuat video selanjutnya. Doakan saja. Baiklah, terima kasih. Saya akan pamit dulu. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membuat teman-teman aware dalam dunia network security. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.